Bapak Ibu yang saya banggakan, SMP 2 Bandar Lampung ini alhamdulillah mulai tahun 2019-2020, walaupun ini sekolah negeri, Bu Gubernur, Pak Kadis, dan Bu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, kami berusaha penguatan kompetensi ini yang pertama, yaitu spiritual. Kepada SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Ambil dari itu. Sebagai ungkapan peduli dan cinta kasih dari Ibu Riana Sari Arino kepada SMP Negeri 2 Bandar Lampung, berupa mukena, sarung, masker, batik, dan bingkai kenangan. Baik Ibu, tadi sebelum acara dimulai kita ngobrol sama adik-adik. Sebenarnya selintas tadi di awal sudah Ibu sampaikan. Cuma adik-adik itu tahu ya tadi, Mbak yang hadir nanti ini Ibu Gubernur ya? Iya. Istrinya Bapak Gubernur? Iya deh, Ibu Gubernur istrinya Bapak Gubernur gitu kan. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Riana Sari Arino, Ibu Gubernur Provinsi Lampung. Selamat datang di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Alhamdulillah, Ibu disambut dengan sesama alumni, Kepala Dinas Provinsi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bandar Lampung, dengan harapan tentunya kehadiran Ibu di SMP Negeri 2 Bandar Lampung akan membawa berkah tersendiri, sehingga kedekatan ini akan berimplikasi kepada meningkat, dan kami berharap mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu juga menjadi faktor penyemangat bagi kami semua selaku ASN yang ada di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, sehingga semangat ini akan memacu kami untuk bersinergi antar sesama guru, kepala sekolah, dan karyawan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang masing-masing tentu fokus kepada tugas pokok dan fungsinya, sehingga masing-masing akan berjalan seiring, sama-sama melangkah maju untuk menghantarkan SMP Negeri 2 Bandar Lampung berprestasi dan berkarakter di kalangan Kota Bandar Lampung, provinsi, bahkan nasional. Like I know
yang kita hormati Ibu Gubernur Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Harinal selaku alumni tahun 85 ya Ibu ya, SMP Negeri 2 Bandar Lampung, beserta jajaran pejabat dan juga sealumni rombongan dari pemerintah Provinsi Lampung. Ada Pak Sulpakar, Kepala Dinas, ada Bu Des, ya, dan yang lainnya. Selamat datang di SMP 2 Bandar Lampung. Kemudian Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Ibu Hajah Eka Afriana, beserta Ibu Kabid, Bu Hajah Mika Puri, Bapak Ibu Guru Purna Tugas yang dulu di sekitar tahun 85 mengajar Ibu Gubernur beserta alumni yang berbarengan dengan Bu Gubernur. Ini ada beberapa alumni yang saat itu sekolah bersama-sama hadir juga. Mungkin Bapak Ibu Guru masih ingat ya, semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Wabil khusus untuk Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi sekolah SMP Negeri 2 Bandar Lampung, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir ke alma mater tercinta SMP Negeri 2 Bandar Lampung dalam rangka silaturahmi dari alumni, khususnya Ibu Gubernur dengan Bapak Ibu Dewan Guru Purna Tugas yang dulu mengajar dan keluarga besar SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Wabil khusus supportnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Terima kasih untuk acara ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, sedikit saya sampaikan profil SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Bandar Lampung alhamdulillah saat ini terakreditasi A, yaitu unggul dengan nilai 99,25. Insya Allah nilai terbesar di Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Memang Pak Menteri Pendidikan pernah menyampaikan, jadi akreditasi itu tidak menjamin mutu suatu sekolah. Tapi kalau saya mengatakan akreditasi adalah bagian dari pemetaan mutu sekolah. Saya yakin ada korelasinya. Akreditasi yang nilainya bagus, saya yakin mutunya juga bagus. Ya. Bapak Ibu yang saya banggakan, SMP Negeri 2 Bandar Lampung ada 30 rombongan belajar, ya, siswa maksimal per kelas itu 32. Kemudian guru dan tenaga administrasi sekolah berjumlah 81 orang. Bapak Ibu yang saya banggakan, SMP Negeri 2 Bandar Lampung adalah sekolah rujukan nasional. Kemudian sekolah pelaksana penguatan pendidikan karakter dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian sekolah ramah anak. Dan perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, SMP Negeri 2 Bandar Lampung memang berupaya untuk menyiapkan generasi emas 2045 yang berkarakter. Karena anak-anak yang kita didik sekarang ini akan kita persiapkan menjadi pemimpin nanti di tahun 2045. Maka kami concern berserta stakeholder terutama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, bagaimana outcome SMP Negeri 2 Bandar Lampung ini memiliki kompetensi inti spiritual, kompetensi inti sosial, kemudian kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Sehingga
anak-anak SMP 2 mampu berkompetisi masuk ke jenjang pendidikan SMA selanjutnya di seluruh Indonesia, terutama sekolah-sekolah favorit yang ada di Pulau Jawa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah udah 3 tahun terakhir ini ada di Pradita Dirgantara di Surakarta, itu merupakan sekolah beasiswa. Jadi anak-anak SMP 2 alhamdulillah 3 tahun terakhir banyak yang masuk ke sana. Kemudian Taruna Nusantara, kemudian Krida, kemudian Lab School yang ada di Jakarta, kemudian Man Insan Cendikia. Jadi alhamdulillah anak-anak SMP 2 Bandar Lampung ini mampu berkompetisi masuk ke sekolah SMA favorit yang ada di Indonesia ini. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu, terima kasih. Ini semua adalah berkat dari pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, kerjasama stakeholder dan juga Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang tidak ada kata lelah untuk memberikan yang terbaik yang menjadi amanah tanggung jawabnya anak-anak yang ada di SMP Negeri 2 Bandar Lampung ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, SMP 2 Bandar Lampung ini alhamdulillah mulai tahun 2019-2020, walaupun ini sekolah negeri, Bu Gubernur, Pak Kadis, dan Bu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, kami berusaha penguatan kompetensi ini yang pertama, yaitu spiritual. Jadi di sini sudah ada kelas tahfiz, ya, sudah ada di kelas 7 ada kelas tahfiz, kelas 8 juga ada kelas tahfiz. Alhamdulillah sudah ada yang hafal 3 juz. Di samping akademiknya juga tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah negeri dan sekolah favorit yang lainnya. Kami juga concern kepada penguatan karakter. Jadi baru kelas 7 dan 8 yang ada kelas tahfiz. Ini anak-anaknya kita rekrut dari sekolah SDIT yang ada di sekitar Bandar Lampung ini, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ini sudah terlaksana 2 tahun. Ini berkat petunjuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Kemudian karena ini sekolah negeri, Bapak Ibu, kami di pagi hari mengikuti peraturan wali kota Bandar Lampung. Jadi ada perwali setiap akan memulai kegiatan pembelajaran itu diwajibkan yang beragama Islam untuk melaksanakan tadarus ayat-ayat pendek. Nah, kami di SMP 2 Bandar Lampung sini, Bapak Ibu, berusaha sampaikan juga, yang beragama Islam kami jam 7 pagi itu langsung ke masjid, baik itu siswa maupun guru TU-nya. Jam 7 pagi kami sudah ke masjid, diawali dengan sholat duha bersama di masjid. Kemudian berdoa dan hafalan ayat-ayat Al-Quran mulai dari juz yang ke-30. Yang beragama lain juga kami fasilitasi, Bapak Ibu, karena ini sekolah negeri. Tetap ada pembinanya, pembimbingnya untuk mengkaji kitab sucinya masing-masing. Jadi kita awali dengan penguatan karakter dulu di SMP 2 ini, baru memulai kegiatan proses pembelajaran sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang saya banggakan, khususnya Ibu Gubernur dan juga Bapak Ibu yang berhormat tugas, mungkin saya akan mensitir satu buah sabda Rasulullah, ya, u'du aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khomisa fatah laka. Jadilah kamu orang yang berilmu sehingga mampu untuk mengamalkan ilmunya, ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ini yang pertama. Yang kedua, muta'alim, jadilah orang yang menyampaikan ilmu, yaitu guru. Jadi Bapak Ibu, kita semua adalah guru dan juga sekaligus murid, ya. Dulu Bapak Ibu yang pernah tugas sebagai guru mengajar Gubernur. Nah, hari ini Gubernur akan menyampaikan pesan menjadi sebagai guru Bapak Ibu.
Ya, jadi muta'alim sebagai guru menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mustami'an, menjadi pendengar yang baik, mendengarkan ilmu pengetahuan yang baik, mustami' yang baik. Yang keempat, muhibban, yang mencintai ilmu pengetahuan. Nah, di sana ada penegasan wala takunil khamisa fatahlaka. Jangan kamu menjadi orang yang kelima, tidak mempunyai ilmu, tidak juga mengajar, tidak mencintai ilmu, kemudian tidak mendengarkan. Akhirnya jangan menjadi orang yang kelima, wala takunil khamisa fatahlaka. Kamu akan celaka. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, keluarga besar SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan tamu undangan sekalian, mudah-mudahan acara silaturahim pada siang hari ini akan memberikan dampak yang positif untuk kemajuan Kota Bandar Lampung dan khususnya juga untuk alma mater tercinta SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Karena ilmu pengetahuan adalah segalanya. Man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin selamat di dunia hanya dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang ingin selamat dengan akhirat juga dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang ingin selamat kedua-duanya juga dengan ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf atas nama keluarga besar SMP Negeri 2 Bandar Lampung, ya, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Kalau mungkin penerimaan kami ada hal-hal di sana sini kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan dan diikhlaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk tetap tinggal di tempat, Bapak. Acara kita lanjutkan dengan penyerahan cetera mata dan tali asi. Berkenan kepada para penerima, dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya kami mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Kita akan melaksanakan penyerahan cetera mata dan tali asi. Pada acara silaturahmi bersama dengan Ibu Riana Sari Arinal, kami persilakan naik, Ibu. Diawali dengan penyerahan cendera mata dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung kepada SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Ambil dari Pak. Sebagai ungkapan peduli dan cinta kasih dari Ibu Riana Sari Arinal kepada SMP Negeri 2 Bandar Lampung, berupa mukena, sarung, masker, batik, dan bingkai kenangan. Tutupan lemari ini. Apa ini? Selanjutnya penyerahan tali asih kepada Bapak dan Ibu Guru Purna Bakti SMP Negeri 2 Bandar Lampung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal. Dilanjutkan penyerahan bantuan alat tulis dan buku kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Mohon izin ikut tetap tempat Bapak. Dilanjutkan cendera mata dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Kita lanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin saya pandu. 1, 2, 3. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung kepada yang terhormat Ibu Riana Sari Arinal, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang saya hormati para pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak siswa SMP Negeri 2 Bandar Lampung serta hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat hadir dalam acara silaturahmi ini. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang sudah mendidik kami para alumni SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan dapat menghantarkan kami ke posisi hingga saat ini. Pertemuan ini hendaknya dapat kita jadikan momentum untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita, sehingga kebersamaan kita sebagai keluarga besar SMP Negeri 2 Bandar Lampung akan selalu abadi sepanjang masa. Saya mewakili para alumni merasa bangga dapat hadir di sini dan menjadi salah satu alumnus SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang merupakan salah satu SMP negeri terbaik serta favorit di antara SMP negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Lampung. Bapak Ibu guru serta anak-anakku dan hadirin sekalian, alhamdulillah selaku alumni kami dapat hadir di sini selain untuk menjalin tali silaturahmi juga memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang hadir pada hari ini maupun yang mengikuti secara online untuk mendukung dan menjadikan SMP Negeri 2 Bandar Lampung sebagai sekolah unggulan dan kebanggaan di Provinsi Lampung. Sudah banyak orang-orang hebat di negeri ini yang lahir dari didikan guru-guru SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Mulai dari pejabat, pengusaha, cendekiawan, ahli hukum, ahli militer, Polri, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri dan telah mengharumkan nama besar SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Semoga ke depan siswa SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan segenap alumninya akan terus mengukir prestasi dan dapat mengangkat nama Provinsi Lampung hingga kancah nasional maupun internasional. Dalam kesempatan ini bersama dengan alumni kami akan menyerahkan bantuan yang tadi sudah kami serahkan. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, namun kami berharap dapat bermanfaat bagi segenap keluarga besar SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Bantuan yang diberikan tadi yaitu batik untuk Dewan Guru, kemudian ada bingkisan alat sholat, ada mukena dan sarung, tali asih dari alumni SMP Negeri 2 Bandar Lampung, dan 50 paket souvenir alat tulis untuk siswa atau siswi yang hadir. Bantuan ini merupakan wujud cinta dan kepedulian kami terhadap SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Tidak lupa saya sampaikan juga salam hormat dari Bapak Gubernur kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Sudah menjadi komitmen beliau agar mutu pendidikan di Provinsi Lampung semakin meningkat. Saya berharap hari ini dapat berimplikasi nyata bagi perbaikan mutu pendidikan, kompetensi dan kinerja guru di Provinsi Lampung. Hadirin sekalian, melalui kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu yang merupakan ujung tombak pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung yang dengan tulus dan ikhlas terus berupaya mendidik generasi muda dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga kelak para pelajar mampu melanjutkan dan meningkatkan estafet pembangunan di Provinsi Lampung. Saya juga memohon dukungan doa dari rekan-rekan semua, kiranya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan karunia-Nya
untuk keluarga kami, sehingga Bapak Arinal Junaidi sukses mengemban amanah sebagai Gubernur Provinsi Lampung. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Dari Pahoman ke Sukaraja, mampir di terminal membeli pepaya. Mari semua kita bekerja, wujudkan Lampung maju berjaya. Karena ditepukin ada satu lagi. SMP Negeri 2 Sekolah Idaman, tempat para juara dilahirkan. Demikian untuk menjadi pemicu semangat kita bersama dan berkarya untuk mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Sebelum saya mengakhiri, saya juga menyampaikan salam dari Bapak Gubernur, Bapak Arinal Junaidi, dan beliau tadi menyampaikan insya Allah tahun depan saat pandemi sudah berakhir, beliau ingin kunjungan ke SMP Negeri 2 Bandar Lampung ini, karena Pak Arinal juga salah satu alumni dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Dan saya juga setuju dengan apa yang dikatakan dari tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa akreditasi itu ada korelasinya. Dan itu terbukti salah satu alumni dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung menjadi Gubernur Provinsi Lampung. Dan saat ini saya juga membawa teman-teman saya, Pak. Ini saya bilang sudah keren-keren lah, sudah di puncak karirnya juga. Ada beberapa yang kebetulan juga ini memang membantu Pak Arinal di pemerintahan. Jadi ini karena pandemi ya, saya inginnya banyak teman-teman saya yang diundang. Tetapi karena mereka ada di lingkungan saya, jadi cepat saya menghubunginya. Nanti insya Allah tahun depan dengan Pak Arinal kita buat yang lebih besar lagi. Atau kita katakan reuni akbar ya, bersama Bapak Gubernur. Karena anak saya juga satu ada di sini Pak, alumni di SMP Negeri 2 ini juga. Dan sekarang menjadi anggota Dewan Kota Bandar Lampung. Mungkin teman-teman saya ini udah dari seminggu lalu Pak sibuk cari batik biru. Kasihan kalau nggak dipanggil, coba berdiri. Nah ini sleting-lettingan saya ini ya. Ya, ini yang saya. Rina juga mas, maju Mbak, ini bangun Rina. Ya. Gak apa-apa, sini, di sini dulu. Biar besok kalau ketemu di pasar ini Pak, kalau ada kurma ini tinggal towel aja nih. Suruh bayarin nih Pak. Kemudian juga ya Bu Des juga, kemudian alumni dari Ayu saya ada juga di sini, silakan. Ya, mana yang alumninya, rombongan kita? Ya, silakan rombongannya Bu Lisa. Ayu saya ada, ya banyak yang waktu itu di sini nih. Ya. Ini 8485 ya. Nah, 8485-nya itu begini, apalagi yang lainnya ini. Ya, kami banyak nuansa biru di sini Pak, karena identik ya, putih biru gitu ya. Tapi sebenarnya saya mau ngerjain tadinya pakai baju SMP bener gitu Pak. Cuman mereka pada mau gaya Pak. Ya, inilah rombongan kami ya. Sudah difoto ini? Ya, ya silakan kembali ke tempat. Ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik Pak. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, dan acara hari ini adalah silaturahmi biasa begitu ya, tidak ada sesuatu yang formal. Saya juga secara khusus saya sangat mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas doa yang begitu sahdu, begitu tenang, begitu ikhlas yang mendoakan kami, mendoakan seluruh rakyat di Provinsi Lampung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan di hari yang baik ini semoga segala doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, berkenan tetap tinggal di tempat. Berkenan tetap tinggal di tempat.
Kita akan sedikit berbincang, Ibu, mengulang kisah-kisah semasa SMP. Taruh di sini, Beb. Taruh di sini, Beb. Buka, Beb. Baik hadirin tamu undangan, Lebih dekat dia, Beb. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu alumni, adik-adik keluarga besar SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Saat ini tengah hadir bersama kita sosok alumni, tapi bukan alumni biasa, tapi sebagai Ibu Gubernur Lampung. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Riana Saryarino. Baik Ibu, sekarang kita sedikit berbincang santai sambil bernostalgia. Bagaimana sih Bu perasaan Ibu bisa balik lagi ke SMP Negeri 2 Bandar Lampung, bukan hanya sebagai sekedar alumni, tapi sebagai sosok Ibu Gubernur Lampung? Ya, terima kasih. Sebelumnya ini sedikit kilas balik ya, kenapa saya kunjungan ke SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Setelah Pak Arinal dilantik, saya memang ada keinginan untuk mengunjungi para alumni ya, tempat saya sekolah. Tetapi memang 2 tahun ini kita sedang dilanda pandemi ya, pandemi COVID-19 begitu. Jadi sedikit agak tertunda, dan di sini di sela-sela kesibukan saya menyempatkan, apalagi ini kita sudah mau memasuki bulan baik ya, bulan Ramadan. 2 minggu yang lalu saya kunjungan ke SMA Negeri 1 Bandar Lampung, dan hari ini ke SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Insya Allah nanti setelah Lebaran memang saya jadwalkan ke tempat saya dulu waktu TK dan SD begitu ya, dan nanti juga mungkin kuliah. Harapannya adalah bahwa saya sebagai alumni, saya tidak melupakan jasa para guru-guru saya yang sudah mendidik saya, yang menjadikan kami seperti ini, termasuk Pak Arinal ya. Dan semoga silaturahmi ini akan terus terjalin begitu. Dan juga saya ingin memotivasi pada anak-anakku sekalian bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita melakukan hal dengan baik, kita berada di jalur yang benar, kita selalu beribadah dan berdoa, insya Allah semua doa akan terkabul tepat pada waktunya. Begitu. Baik Ibu, kalau kita mengingat kata-kata nostalgia, Ya. kira-kira ada kisah-kisah menarik atau cerita-cerita menarik Ibu waktu di SMP 2 Ibu? Ya, mungkin ada beberapa ya. Jadi saya tuh dari SD, itu kan dekat rumah ya di Persit. Ketika SMP, kami masuk ke SMP 2. Yang terus terang pada waktu itu sih agak jauh ya. Agak jauh, tetapi kita masih bisa berjalan kaki. Dulu di Jalan Sudirman, di situ tempatnya. Ya, Jadi dari Jalan Sudirman sampai ke rumah kami di Es Parman, itu memang suasananya dulu tidak seramai sekarang. Teman-teman ya, kita merasakan dulu. Terus pohon-pohon itu rindang gitu. Jadi kalau kita jalan kaki itu enak begitu, sambil kita ngobrol. Kita tidak diburu-buru waktu mau les ini, les itu, tidak. Kita tidak sibuk dengan handphone. Kita nikmati canda tawa kita. Nah, kalau SMP, terus terang aja saya ini termasuk, mungkin nanti dari guru-gurunya bisa lah ada cerita. Saya termasuk yang pendiam, saya tidak menonjol ya, tetapi saya normal-normal lah begitu. Karena 6 tahun SD, begitu SMP saya banyak ketemu teman-teman baru. Dan tipe saya ini agak diam gitu ya, agak pendiam. Teman-teman saya itu banyak dari SD Teladan masuk SMP 2, jadi memang mereka itu sudah familiar ya. Sudah lebih apa ya, kalau saya lihat lebih percaya dirinya ada gitu. Kalau saya diam nggak sih Rina? Ya saya agak lebih pendiam gitu, lebih pendiam. Sosok yang pendiam ya? Iya, dan dulu juga sangat menyenangkan sekali ya kita itu. Saya tahunya belajar kelompok itu di SMP 2. Kita buat kelompok-kelompok, dulu belum ada les ya, kita buat kelompok-kelompok di SMP 2. Jadi di situlah gitu. Nah terus kemudian tadi kalau kenapa lagunya di sekolah dong, kata saya bilang gitu. Karena dulu kita main oprek. Kadang saya diantar dengan ayah saya ya, atau kadang juga saya naik oprek dengan teman-teman gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada lagi oprek itu gitu. Oprek hijau ya, oprek hijau itu kita kalau mau berhenti kita gebrakin bodinya tuh, berhenti gitu. Jadi pas berhenti itu nyut, ngeremnya itu bisa 1 kilo juga. Kita udah gebrak itu ngeremnya sampai di ujung
sana, jadi masih jalan lagi kita. Jadi itulah perjuangan kita gitu pada waktu itu. Ya Masya Allah, ternyata naik oplet dulu ya. Sekarang kita adik-adik udah naik Gojek ya, sudah naik Maxim. Ya, sekarang itu istilahnya naik Gojek gitu ya. Baik Ibu, tadi sebelum acara dimulai kita ngobrol sama adik-adik. Sebenarnya selintas tadi di awal sudah Ibu sampaikan. Cuma adik-adik itu ngomel tadi, Mbak, yang hadir nanti ini Ibu Gubernur ya? Iya. Istrinya Bapak Gubernur? Iya deh, Ibu Gubernur istrinya Bapak Gubernur gitu kan. Gimana sih Mbak caranya biar bisa jadi Ibu Gubernur? Nanti ya deh ditanyain Mbak belum jadi Ibu Gubernur soalnya. Jadi Ibu boleh memberikan pesan-pesan ataupun kiat-kiat sesuai dengan harapan adik-adik itu gimana sih Bu bisa jadi Ibu Gubernur begitu. Pesan-pesan ataupun pesan-pesan untuk siswa-siswi SMP Negeri 2. Silakan Bu. Ya, saya juga sampai hari ini masih kaget, nak. Kok saya bisa gitu ya. Sebenarnya kuncinya beginilah ya, maksudnya gini, kita berada pada jalurnya ya, kita harus punya cita-cita memang yang tinggi, dan kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, begitu ya. Terus ya kuncinya itu selalu beribadah, selalu berdoa, begitu. Dan satu lagi pesan Ibu, kita itu dengan teman, ini yang bagian anak-anaknya di sini ya. Saya pesan untuk anak-anakku ya, kalian dalam bergaul di sekolah dengan teman-teman yang mungkin dari secara ekonomi mereka kurang mampu, itu dibantu selagi kita bisa membantu. Yang punya kalau ada kelebihan kita berikan bantuan gitu, karena kita juga kan tidak tahu siapa di antara kalian ini nantinya yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang gitu. Apalagi membuli jangan sekali-sekali ya, karena ya kita juga nggak tahu nasib orang macam-macam kan. Bisa aja yang hari ini terlihatnya dia mampu, mempunyai kemampuan, perjalanan hidup bisa jadi yang dulu terpuruk itu bisa bangkit begitu. Jadi apapun itu kita syukuri begitu ya, kita jalani hidup ini sesuai dengan normanya sajalah. Karena pernah kan saya mengatakan apa yang kalian lakukan hari ini akan menentukan siapa kalian 30 tahun yang akan datang gitu. Dan siapa teman kalian mungkin yang di pojok sana, suatu saat mungkin dia yang akan berdiri atau duduk di sini begitu. Jadi saling toleransi, saling sayang menyayangi antara sesama teman. Mungkin itu aja lah kuncinya. Baik, terima kasih Ibu. Tuh adik-adik udah dengar langsung ya kiat-kiatnya. Baik Ibu, pesan-pesan untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 ini mengakhiri talk show kita. Terima kasih banyak Ibu Arina untuk waktunya, untuk pesan-pesannya. Sebenarnya saya masih ada lagi, ini waktunya masih bisa ya? Silakan Ya, Ibu. boleh ya saya cerita ya? Senang hati ya Dek ya. Ya, kalau angkatan kami dulu ya, sebenarnya bukan di sini. Kita ada di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi di Jalan Jenderal Sudirman itu memang itu apa ya, waktu itu tempatnya sangat ini sekali lah, sangat favorit sekali lah SMP Negeri 2 pada waktu itu. Ya, dan saya termasuk yang beruntung di SMP itu kelas 1, 2, 3 itu saya kalau tidak di kelas 1A, 1B, AB terus begitu. Dan itu dulu pengelompokannya memang sepertinya AB itu anak-anaknya juga ya, kalau bisa dibilang sekarang unggulan begitu ya. Jadi ya alhamdulillah. Dan pada waktu itu juga SMP 2 kita ada ini ya, ada pengembangan pembangunan. Itu angkatan saya itu yang angkatan pertama lah saya yang menempati di atas gitu, 3A 3B. Dan ada satu cerita nih ya, kalau kita di atas itu, karena kan kita di atas, kita tuh paling hafal dengan kaki dan sepatunya Pak Guru dan Ibu Guru. Mungkin baru tahu sekarang. Ya, karena kita kan di atas, SMP 2 kan disiplin banget ya. Jadi kita tuh karena di atas kita masih bisa berdiri di ini pilar-pilarnya. Begitu ada sepatu ibu yang mau naik ke atas, kita baru masuk, kita baru duduk manis. Jadi begitu gurunya datang itu suasana itu hening di dalam kelas. Jadi itu. langkah kaki ya. Langkah kakinya, ya. Terus kita ingat juga waktu itu ada guru ya yang pakai penggaris panjang itu Pak siapa ya?
Pak siapa? Ada ya? Pak, Bapak itu khas bener dengan penggaris panjang. Ya, Pak Wagim ya? Masih ingat nggak Pak? Pak Salim, Pak penggarisnya mana Pak? Untuk saya Pak. Jadi selalu kalau kita ingat itu kan penggarisnya ini kita langsung lari udah masuk begitu kan. Nah itulah guru-gurunya begitu ya. Kemudian apalagi ya, kenangan-kenangan itu banyak sekali lah. Dan sebenarnya sih kalau yang lucu-lucu itu banyak Pak Arinal. Ini ada satu cerita Pak Arinal, mungkin mau denger ya ini Bapak Ibu ya. Jadi Pak Arinal itu SD-nya dia di kampung. Ya, ini ada satu cerita aja, sebenarnya banyak banget kenangannya di SMP 2. Dan setiap Pak Arinal itu cerita itu kalau ada tamu datang atau keluarga datang, kita anak-anak sama saya itu yang ketawanya seneng begitulah dengan ceritanya. Logat Bapak itu kan masih logat kampung ya, jadi diledekin banget gitu ya. Dan agak sedikit nakal Pak Arinal waktu itu, makanya kalau yang ngeledekin logat Lampungnya itu dia marah gitu loh, dia berantem gitu segala macam. Nah, Pak Arinal ini kan disekolahin sama kakaknya. Ketika dia mau sekolah itu dia agak malu kan dari kampung karena dia nggak punya sepatu yang bagus. Jadi kata ayu iparnya, oh ini ada punya ponakan, pakai aja. Nah, Bapak itu sebenarnya agak ragu, ini punya cewek atau cowok? Iya, memang itu punya ponakannya yang cewek. Jadi kata ini kakak iparnya itu udah pakai aja. Kalau sekarang nih zamannya mau cewek cowok sama aja gitu. Kalau sekarang kan gitu ya sama aja. Ya udah dipakailah sama Pak Arinal. Dia ke sekolah hujan. Nah, rupanya zaman dulu itu, jadi dibuka sepatu itu ditaruhlah di depan karena nggak boleh becek. Nah, ketika masuk sekolah, gurunya bilang, ini udah pada masuk semua. Ini sepatu siapa cewek satu ini kok belum dipakai? Aduh, Pak Arinal udah nggak mau diakuin, tapi dia masih nyeker katanya. Akhirnya saya Pak katanya kena ledek lagi. Jadi dia diledekin, pakai sepatu cewek lah segala macam begini. Akhirnya ngambek pulang. Saya besok nggak mau sekolah. Malu saya ini rupanya sepatu cewek ini katanya. Akhirnya dibeliinlah sepatu. Mungkin zaman dulu ingat ya ada sepatu yang walaupun setahun nggak disemir dia mengkilat benar. Nah itu yang dibeliin ya. Sepatu kayak plastik gitu dia mengkilat. Dipakai besok. Petantang petenteng, sepatu bagus kan, sepatu baru dia lagi masih hujan, kejengkang pula. Udah sepatu baru ya? Ada sepatu baru dia pikir dia mau gaya gitu ya. Gak taunya karena masih hujan itu kejengkang kepleset. Mungkin karena licin juga sepatunya murah. Nah mungkin itulah ya, ada beberapa cerita. Terus kemudian saya tuh sebenarnya sekelas juga dengan Lula Kamal ya. Mungkin adik-adik tahu ya Lula Kamal ya. Sekarang sudah jadi artis lah, udah jadi dokter hebat, udah jadi host juga. Nah mungkin itu bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik semua begitu. Kemudian apalagi ya kenang-kenangannya? Oh iya silakan, mau tanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suatu kebanggaan Ibu, saya salah satu guru di SMP Negeri 2 Bandar Lampung bisa bertemu dengan First Lady-nya Provinsi Lampung. Ya, saya mewakili teman-teman di SMP Negeri 2 Bandar Lampung Ibu, dan ini ada beberapa bocoran tentang Ibu. Tapi izin ya Bu, jangan marah ya Bu. Ini sponsornya banyak Bu yang biru-biru tadi kemarin. Saya ditelepon pokoknya harus datang, pokoknya harus tanya hal ini. Baik Ibu, yang pertama Ibu, kan tadi kalau pengalaman di SMP Negeri 2 sudah ya Bu ya. Ini konon katanya ya Bu, kalau Bu Aram saya nggak tahu, dan mohon maaf saya lagi, karena Ibu sekarang sudah berhijab ya Bu ya. Katanya Ibu itu rambutnya kayak Lady Di. Bener nggak sih Bu? Benar. Jadi ini banyak pertanyaannya ya. Banyak Bu. Langsung saya jawab aja nggak apa-apa ya, kita interaksi. Benar. Jadi dulu rambut saya tuh panjang, ya rambut saya panjang. Dulu waktu SD saya itu di Kelabang. Anak ibu saya kan banyak ya, kami tuh ada 9. Dulu kan nggak pakai pembantu, nggak pakai babysitter. Jadi saya tuh dikelabangin dengan ayah saya.
ayah saya bantu. Jadi kelabangnya itu yang satu tegak berdiri, yang satu agak miring. Selalu begitu. Jadi saya tuh sebenarnya mau nangis gitu loh waktu SD itu berangkat. Tapi ya udah, dulu kan zaman dulu ya namanya di Kepang gitu, ya sudah saya berangkat. Nah, ketika saya mau masuk SMP, itu kan dulu waktu SD kita nabung. Nah, begitu mau kelulusan, kita itu dikasih uang tabungannya. Dan uang tabungan itu pertama kali saya tahu salon tahun 80-an lagi boomingnya Lady Di. Yang nganterin itu ayah saya ingat benar di Teluk, tapi kali salon itu udah gak ada lagi, salon Emi, itu ayah saya nungguin, saya potong rambut model Lady Di. Saya kan dipanggil diledekin, Lady Di, gitu. Berarti sekarang Lady Di Provinsi Lampung ya Bu ya? Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Kemudian Ibu ya, ada bocoran lagi. Kalau saya menyimak penjelasan Ibu, rambut Ibu Lady Di, terus tadi Ibu mengungkapkan bahwa Bapak juga alumni SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Ini saya curiga, berarti Bapak udah ngetek Ibu dari SMP kayaknya Bu. Nah, karena konon Ibu, saking takutnya Ibu itu diambil sama anak pertanian, itu seorang Arinal Junaidi nungguin di depan kampus Ibu. Pokoknya sampai Ibu Riana keluar, baru beliau pulang. Bener nggak Bu? Ya kalau SMP justru saya belum kenal Bapak. SMP saya belum kenal Bapak, itu ketika SMA. Ketika SMA kelas 2, saya memang baru kenal Bapak ya. Bedanya 13 tahun. Jadi waktu itu Bapak itu juga baru 100% lah diangkat sebagai PNS-nya, tapi sebelumnya swasta gitu. Nah ketika SMA ya saya sempat kuliah di FKIP Unilan di jurusan kimia. Ya itu memang ditungguin sih sama Bapak ya. Saya lagi prokti ya kayak dulu ya. Lagi ini ya ditungguin sampai deket maghrib segala macam begitu. Saking takutnya ya Bu ya. Dan selesai apa sih nama ibu itu ospek ya. Selesai ospek itu bulan Agustus ya kalau nggak salah ya terus saya menikahnya bulan September begitu. Iya, jadi saking apa ya? Iya, jadi itu saya koreksi itu bocorannya itu agak salah itu bukan untuk SMP. Untuk SMP itu saya masih inilah Pokoknya kalau SMP benar-benar belajar ya Bu. Benar-benar belajar. Anak-anakku SMP belajar pakai forlog ya Nak ya. Contoh Ibu gubernur ini. Benar. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu, saya mau tanya Bu, waktu di SMP itu ada cowok usil banget. Pokoknya cowok itu tahu aja nih mana cewek-cewek bening. Nah, karena salah satunya adalah Ibu, konon juga Ibu Arinal ini adalah kembangnya SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Makanya cowok ini seneng banget pokoknya ngintilin Ibu kemana aja. Bener nggak Bu? Siapa? Mohon maaf ya Bapak, mohon maaf. Jadi gini ya, dulu itu memang usil anak-anak itu ada satu juga ya, ini Oji satu ini ya. Oji ada cerita juga sama ada Heri Yandi. Heri Yandi itu orangnya kecil. Zaman dulu tuh usilnya kan satu kali ya, dikasih kaca dari peruncing itu loh. Itu juga ngintip-ngintip itu saya tahu benar Heri Yandi. Heri Yandi nggak ada ya? Ada ya. Jadi Heri Yandi. Mohon maaf ya Pak. Tapi kita perempuan juga pintar. Kita lapisi pakai celana short pendek gitu kan. Jadi ya itu pas kelas 3 kita kan ngeliat guru-guru tuh. Kita lagi asik lihat guru gini-gini, yang di belakang itu lah yang usilnya itu pakai sepatu beginiin. Nah terus kita kan kasih tahu cewek-ceweknya tuh. Jadi kita di atas tuh. Karena ada peruncing gerilya ya Bu. Iya itu Heri Yandi saya ingat banget itu. Terus saya bertanya, Heri Yandi salah gue apa sih? Bu, kesalahan Ibu satu, Ibu terlalu terpesona. Bu. Terus Oji juga, Oji mana Oji? Coba dia berdiri sini, lihat itu. Ya tapi dulu nakal-nakalnya gitu ya. Oji ini saya juga nggak tahu lah ya. Kita pernah sekelas nggak? Pernah ya? Saya lupa ya. Saya tuh pernah ada dia dinyanyiin gitu loh. Saya tuh dinyanyiinnya ya agak nyeleneh gitu loh. Tapi saya Ji, sekarang terang-terangan apa sih Ji? Salah Ji.
kasihan. Mohon maaf, katanya ada bocoran ada istrinya loh di sini. Mohon maaf ya Ibu. Ibu. Enggak, jangan khawatir, tapi itulah artinya nakal-nakal Nakal-nakal anak zaman ya, Bu. dulu. Ya, usil-usilnya seperti itu, gitu, saling nyumputin buku, begitu ya. Terus juga kalau misalnya di ulangan itu, kadang kan anak-anak yang rajin-rajin itu bukunya hilang, gitu. Iya, dan saya dengan Rina, kita tuh dulu jadi sekretaris di kelas, ya. Coba bayangkan ya, zaman dulu ya. Tapi itu terbawa sampai sekarang, itu kebiasaan saya menulis. Zaman dulu nggak saya zaman kayak sekarang, anak-anak tinggal klik buka semua ada, semua buku dari tulisannya Arab, Jepang, apapun sekarang ada. Kalau dulu tidak. Jadi guru itu ngasih tugas ke murid. Yang jadi sekretaris itu, saya ingat kita di kelas 3 ya, saya sekretaris 1, Rina sekretaris 2. Kita nulis satu papan itu. CBSA ya Bu, catat buku sampai habis. Catat buku sampai habis. Jadi dulu itu bayangin seperti itu. Kalau sudah selesai, udah dipilih, dihapus. Kita sudah nulis di papan tulis, terus kita harus nulis juga di buku. Gitu. Bu, mohon maaf, itu gurunya kemana ya Bu? Gurunya ada, tapi dulu seperti itu. Begitu. Insya Allah sekarang nggak ada Bu di SMP 2. Kalau ada udah dimarah sama Pak Bu. Dan dulu Pak kan zamannya kapur Pak ya. Nah itu yang anak-anak laki itu Pak. Kalau ini sudah kan buku-buku kita sudah. Tapi untuk dulu nggak ada corona, kita sehat-sehat aja gitu. Jadi kita sudah nulis di papan tulis gitu, kita harus nulis juga di buku. Tetapi itu ada membuat ini ya, sampai sekarang pun saya kalau dikasih materi untuk menyampaikan sesuatu, apalagi segala macam, itu pasti saya masih membuat catatan-catatan kecil. Clue-cluenya ya Bu? Iya, clue-cluenya. Jadi tetap harus ada tulisan saya. Jadi hikmahnya ya disitulah. Kalau anak-anak sekarang agak kurang, banyaknya ke handphone kan, begitu. Artinya nak, kalau dikasih tugas rangkum Kerjakan, iya, jangan komel, produknya aja begini loh nak. CBSA padahal, gurunya nggak ngejelasin. Itu nggak dijelaskan aja, produknya seperti ini. Kayak mana guru udah semaput ngejelasin, kamunya nilainya masih doremi. Itu cita-citakan nak. Tapi gini, untuk anak-anakku ya, prestasi boleh benar kita kejar ya, tetapi itu jangan menjadikan beban. Karena menurut saya, kalau kita pintar, kita berprestasi, tapi kita tidak bersosialisasi, itu akan percuma. Ilmu kita tidak bisa kita amalkan begitu. Jadi harus imbang, kita berprestasi, tetapi juga kita harus bisa bersosialisasi, kita harus bisa menjalin pertemanan dengan siapapun begitu. Baik Ibu. Terus Bu ya, mohon maaf ya Ibu, saya panjang ya. Karena ini kalau nggak diutarakan kan jadi gondok Mbak. Kemudian Ibu, nah ini agak melenceng dikit ya Bu ya. Bukan kenangan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung ya Bu ya. Waktu Ibu menjalin hubungan bilateral dengan Bapak, ini lagu favorit Ibu apa sih Bu? Coba bener nggak kepean saya ini gitu loh. Mohon maaf ya, saya biasanya melarang anak saya ngepek. Kepeannya apa itu? Saya menyesuaikan bisa. Nggak boleh Bu. Nanti berarti kepean saya salah. Dalam hal ini saya menghalalkan ngepek ya nak. Kalau anak-anak murid nggak boleh ngepek, terpaksa ini Bu Deli ngepek gitu. Kalau ini sih enggak ya, enggak ada lah ya. Cuman dulu waktu SMP itu kayaknya lagu-lagunya lagu-lagu siapa gitu, kita suka inilah lagu apa sih? Dulu ada sih lagu Jepang yang lagi ini Kokoro Motomo. Itu zamannya saya SMP. Terus lagu-lagu Vina Panduwinata, Surat Cinta, segala macam itu zaman-zamannya kita pada waktu itu gitu. Baik Bu. Terus ini selama Ibu di SMP Negeri 2 Bandar Lampung ya Bu ya. Jajanan favorit Ibu itu apa? Sehingganya Ibu demen bener ke kantin bolak-balik gitu. Enggak, justru SMP saya tuh termasuk yang pendiam dan saya termasuk yang jarang jajan begitu. Karena memang kita keluarga besar banyak gitu ya. Jadi mungkin ibu saya juga berbagilah uang jajannya. Kalau orang zaman dulu kan pintar ngatur ya, dan kita anak-anak juga nggak terlalu cerewet gitu loh. Dan yang saya suka pada zaman saya itu kita itu tidak ada les ini, les itu tidak ada. Justru ada belajar kelompok.
Belajar kelompok itu bagus sekali, kita bisa bersosialisasi, kita saling melengkapi, begitu kan. Kalau les itu kan memang target yang dicari antara ini ya, tapi kalau kelompok itu kita diskusikan begitu. Hal-hal yang dulu itu menarik lah ya menurut saya ya, yang mungkin sekarang zamannya sudah seperti ini. Dulu kita tidak ada harus les ini, les itu, les ini, les itu, tidak ada gitu. Jadi tapi kita semua bisa dan kita semua pintar gitu loh. Karena ini bocorannya ya Bu ya. Beliau ini nggak pernah bolos. Jadi selama 3 tahun di SMP Negeri 2 Bandar Lampung beliau tidak pernah bolos. Benar ya Bu? Ya, Luar biasa. Ya. Terus nggak sombong. Dari zaman SMP sampai sekarang ya kayak gini lah. Kalau tertawa ya tertawa lepas. Kalau beliau nggak suka ya beliau ngomong, nggak ada ngumpet di belakang. Benar ya Bu? Ya, Ada juga bocorannya benar. Terus, nah satu lagi Bu. Kan tadi Ibu kuliah awalnya di FKIP kimia ya Bu ya. Terus karena dipepet terus sama Bapak, akhirnya Ibu mengikhlaskanlah pendidikan Ibu untuk sementara karena Ibu mengandung anak pertama. Terus ada yang lain kan Bu kemarin Bu, bayangin beli anak semester 1 itu berarti udah tekdung. Wah gitu Bu, itu benar gak Bu? Dalam kuliah, akhirnya Ibu mundur kuliahnya karena untuk benar-benar mengabdi sebagai istri. Benar ya Bu ya? Ya, jadi saya sempat kuliah ya 1 semester. Begitu semester kedua, saya memang hamil anak pertama ya. Saya itu ada kenangan juga ketika hamil itu saya mengajukan surat cuti. Saya naik ke rektorat, waktu itu belum ada lift ya, atau mungkin ada tapi tidak untuk mahasiswa. Saya sampai ke lantai 3, saya buat surat mengajukan cuti. Itu teman saya ada, Riana tolong dong, ini sekalian saya juga, jadi saya bawa lah ya kan, saya bantu saya bawa. Begitu di atas, Pak saya mau cuti, kenapa, bla ya saya ditanda tangan. Ini satu lagi Pak, ini siapa? Ini teman saya Pak, suruh dia ke sini. Kenapa harus nyuruh kamu yang lagi hamil? Dia bilang gitu. Oh bener juga ya, tapi kan saya niat mau ngebantu ya. Saya memang sampai di tangga tuh kayaknya terengah-engah gitu ya sampai ini. Ya menges gitu ya. Nah, terus saya kasih tahu nggak boleh, kamu harus sendiri ke sana gitu. Memang terus berhenti dan tahun 1998 saya meneruskan lagi di ekstensi ya. Nah, tapi artinya dengan saya posisi lagi hamil ya, kemudian saya sendirian menghadapi dosen gitu ya, itu saya punya keberanian. Jadi saya juga ini mungkin ingin saya tanamkan kepada anak-anak ya, bahwa berani, kita harus berani begitu ya, jangan takut. Nah dari situlah saya mempunyai keberanian, dengan dosen aja saya bisa menghadap gitu ya. Tadinya saya takut itu nggak akan ditandatangani, justru malah dia mengajarkan teman-teman saya itu nggak boleh karena dia tidak hamil, nah apalagi laki itu, anak laki lah, jadi dosen itu marah gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang seperti itulah yang kadang saya petik untuk pelajaran hidup gitu. Ya menjalani hidup ya seperti itu aja lah. Apa yang kita lihat ini ambil positifnya gitu. Jadi hikmahnya karena Ibu sudah terlalu banyak berbuat kebaikan semasa muda, Allah tidak tidur ya Bu ya. Allah mengangkat derajat Ibu sehingga Ibu ditakdirkan menjadi First Lady di Provinsi Lampung. Baik, ini bocoran yang terakhir Ibu, tapi mohon maaf yang Bapak dan Ibu sekalian, kabarnya Ibu ini baru berduka ditinggalkan oleh ayunda tercinta, yaitu Ibu Mutia Irawati binti Ibu. Benar ya Bu? Ya, jadi mungkin baru 2 mingguan ya saya berduka. Jadi memang ada kenangan ya. Saya kan 9 saudara. Saya ini nomor 5. Jadi kita perempuan, saya paling bungsu 5. Perempuan yang terakhir, adik saya itu 4 laki semua. Ini 1 hadir dan tinggal satu-satunya ini Budi. Ini alumni SMP 2 juga ini. Ya, jadi adik saya 4, 3 sudah meninggal. Ini Budi, mudah-mudahan kita panjang umur ya Budi ya. Dan ini Ayu Senana juga hadir ini, yang nomor 3 SMP 2 juga ini alumni. Kenangan saya dengan Ayu Iin, saya manggilnya Iin itu sangat banyak ya. Karena apa? Karena Ayu saya 3 itu waktu itu di Jogja. 1 sudah menikah ya, kuliah di sana di UGM, terus Bu Nana juga sekolah SMA di sana. Jadi hari-hari saya itu ngurus adik-adik kami yang 4, ngurus rumah tangga itu banyak saya dengan Iin berdua.
kita selalu berbagi tugas. Ya, ini nggak apa-apa saya memori sedikit ya mengenal Ayu saya. Saya berbagi tugas karena dulu memang tidak ada pembantu-pembantu kecuali saudara yang tinggal di rumah gitu ya. Saudara yang tinggal di rumah membantu kami, dan salah satu yang membantu kami ini Inci kami nyebutnya, Ibu Suryati. Ya, ini masih sepupu dengan ayah. Kami banyak dididik oleh beliau. Beliau itu waktu kami kecil-kecil yang membantu ibu saya. Ya, jadi kalau kita sudah melihat kepalanya dililit dengan tali pramuka, dasi pramuka, kita sudah diam karena lagi sakit kepala. Oh, bayangin kita banyak, Inci, buatin susu, Inci, ini dia pusing. Jadi diikat, kita sudah diam. Jadi Gitu. tandanya Dia sakit kepala nggak bisa diganggu. Berarti pokoknya para hadirin dan hadirat Iya, dasi pramuka itu. Nah, jadi itulah banyak kenang-kenangan saya dengan Ayu saya. Kita sama-sama mendidik adik-adik, dan Iin itu tipe yang pendiam. Ya, Ayu saya itu tipe yang pendiam. Di antara 5 ini juga dia memang yang seperti ayah saya. Seperti ayah saya artinya kulitnya memang sedikit hitam, ya. Kita semua dididik dengan sama oleh ayah saya, tumbuh dengan penuh kasih sayang. Tetapi memang terkadang ya dari luar ya, dari faktor luar. Kadang-kadang saya tuh suka nggak enaknya dengan Ayu saya tuh ketika kita jalan bareng, ini benar adik kamu gitu, kok beda gitu. Jadi justru bukan dari kami, dari orang lain begitu. Tapi ya itulah hidup gitu ya, kan kita harus kuat begitu ya. Mungkin kalau dibilang salah satu bully ya mungkin ya, tapi kita sesama seberadik itu tidak pernah begitu. Nah, dan kelebihannya Ayu saya ini memang dia orangnya lebih pendiam ya, dan rajin sekali. Nah, karena dia rajin ini otomatis uang jajan Dewi dikasih ibu saya itu banyak sekali ekstra begitu loh. Karena rajinnya itu dikumpulinnya, dia beli tas yang agak sedikit mahal, dipakainya nanti kalau saya pinjam dikasihnya begitu. Dan ada satu kenangannya yang sampai sekarang ini saya masih ingat sekali. Dulu SMP 2 itu kelas 1-nya masuk siang, kelas 2 masuk pagi, kelas 2 kelas 3. Setiap hari Jumat zaman dulu itu dibebaskan oleh gurunya pakai sepatu. Nah, SMP 2 itu kan dulu identik dengan anak pejabat, anak orang berduit, ya memang aja laki-laki gitu, memang benar gitu ya. Nah, ketika hari Jumat itu mulai, dulu sih mereknya Puma, Nike, Adidas, itu yang udah paling top pokoknya. Nah, Ayu saya ini dikumpul-kumpulin uangnya, dia kebelilah sepatu Adidas ya. Nah, ketika hari Jumat dia kan sekolah pagi, itu saya bilang boleh nggak siangnya saya pakai? Oh boleh. Nah, jadi saya selalu dipinjaminya. Nah, bayangkan dulu itu kalau dia pulang naik oplet, dia lebih cepat sampai kan? Karena kalau hari Jumat saya ingat jam 11 anak pagi sudah pulang, yang siang itu setengah 2 atau jam 2 itu agak jedanya agak panjang ya. Saya selalu tungguin dia. Kalau dia sudah pulang naik oplet, saya senang. Dia lepas sepatu saya pakai, saya bayar ke sekolahan pakai sepatunya. Nah, kadang juga saya agak deg-degan karena kan dia sama teman-teman ya, mungkin makan mie dulu atau dia jalan. Saya udah deg-degan sudah waktunya saya mau masuk sekolah. Dan setiap Jumat itu memang ayah saya itu selalu kebiasaan mengantar saya ke sekolah gitu. Nah, itu yang saya ingat ketika beliau kemarin meninggal. Saya ingat sekali dengan kebaikan-kebaikannya, dan beliau itu apa ya, orangnya diamnya, tidak pernah mengeluh gitu, tidak pernah mengeluh gitu. Jadi ketika agak telat datang, saya sudah buru-buru dengan gelisah, saya lepas sepatunya, saya langsung pakai sepatunya. Dan sampai saat ini pun saya masih bisa merasakan panasnya sepatunya itu ketika saya pakai di pinggang pelupuk saya gitu loh. Jadi begitu baiknya dia. pengorbanan seorang kakak ya. Karena saya nggak punya sepatu yang bermerek itu, dengan hasil tabungan dia mau berbagi dengan saya. Dan sebagian teman-teman Ayu saya ini memang teman saya, karena kami hanya beda setahun ya, satu tingkat begitu ya. Jadi rata-rata ya teman-teman beliau, ada teman-teman saya juga, makanya saya hadirkan teman-teman beliau. Dan ceritanya saya tahu bahwa Ayu saya begitu bahagia kita berkumpul bersama teman-temannya, Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin ya, biar menjadi ibadah juga untuk Ayu saya, bahwa kita tetap bersilaturahmi begitu.
Baik Ibu, mohon maaf Ibu, tidak bermaksud membuat Ibu sedih ya Bu ya. Ini masih bocoran sih Enggak apa-apa lah, jadi artinya Ibu, kita mengenang. Iya. Baik. Dan saya juga mohon doanya ya untuk ayu saya. Mungkin sebentar saya Iya. bisa kita kirim Al-Fatihah dulu untuk ayu saya ya, Mutia Irawati binti Haji Muhammad Yusuf Idrus. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktu dan perkenannya. Sudah demikian banyak penjelasan dan pemaparan Ibu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa insya Allah kalau pandemi ini berakhir, tahun depan Bapak Aminal akan berkunjung ke SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Semoga silaturahmi ini tetap terjalin, bisa mengayomi kami di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, memberikan motivasi buat anak-anak SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Terima kasih Bu. Iya, dan mungkin Pak bisa saya sampaikan juga kalau ada program-program apa, silakan Pak, atau misalnya perlu apa sepanjang itu untuk kemajuan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung ini, ataupun untuk apa fasilitas atau kemajuan untuk anak-anak, kami siap untuk memberikan support dan membantu. Baik, terima kasih. Ibu izin foto boleh Ibu? Mumpung tahu mumpung. Cari kesempatan. Bonus ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mohon izin Ibu. Baik, hadirin tamu undangan, adik-adik keluarga besar SMP Negeri 2, kita telah berbincang banyak dengan Ibu Gubernur. Kita dengarkan bersama pesan-pesan ataupun closing statement. Baik, persilakan Ibu. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas didikan dan kasih sayang daripada Dewan Guru yang telah membimbing saya, membimbing Pak Arinal dan anak-anak. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan akan menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu semua, dan senantiasa selalu kami dari hati kami yang paling dalam selalu mendoakan supaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dan insya Allah lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Kemudian kepada Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Kepala Sekolah, saya juga mengucapkan salam hormat saya, salam sehat saya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan dalam membimbing anak-anak kita, menghantarkan anak-anak kita ke masa depannya yang lebih baik lagi. Dan untuk anak-anakku, pesan Ibu, rajin-rajin belajar, ya, hormati orang tua. Di rumah ayah ibu kalian, di sekolah bapak guru kalian, dan semua orang-orang yang ada di lingkungan sekolah ini adalah orang tua kalian, ya. Jangan berputus asa, jangan saling mencela, justru saling membantu sesama teman. Karena kita tidak tahu yang hari ini mungkin tidak baik di mata kita, tetapi nanti suatu saat itu mungkin yang akan menjadi penolong kita. Jadi berteman, bertoleransi, dalam penuh kasih sayang, dalam penuh ajaran yang sesuai dengan agama kita. Jadi tetap semangat, selalu beribadah dan selalu berdoa, ya. Insya Allah nanti akan tercapai semua cita-citanya. Amin. Mungkin itu saja, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan, ini para protokol semua dari Provinsi Lampung, ya. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas semuanya, Pol PP yang bagian pengamanan segala macam. Saya mau tanya, ada nggak yang ini, alumni SMP 2 nih, siapa? Alumni SMP 2? Alumni SMP 2 atau yang mana nih, bagian ini ada nggak? Belum ada? Kalau ada, kayaknya mau saya kasih hadiah. Ada? Ya, nanti dicatat nih sama Bu Zaidirina.
Ya mungkin itu saja doa yang terbaik untuk semua. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berhenti tinggal di tempat dulu, Ibu. Baik, sebelumnya kita beri dulu tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Liana Sari Arinal yang telah berbincang bersama kita. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu yang sudah purna bakti, Bapak Ibu guru purna bakti berkenan untuk naik ke atas. Oke, silakan kepada Bapak Ibu guru purna tugas. Ibu minta mic satunya mana? Ibu minta mic. Iya Bapak Ibu, ini ada tali asi untuk Bapak Ibu Dewan Guru. Ini dari teman-teman semua, para alumni ya. Mungkin dari jumlahnya tidak seberapa, tapi ini adalah bukti cinta kasih sayang kami kepada Bapak Ibu semua. Dan juga ini mau menjelang bulan suci Ramadan, saya mewakili teman-teman juga memohon maaf lahir dan batin. Kali-kali aja dulu kami ini suka nyebelin ya, apalagi Oji kali ya. Gaji dari baik loh. Nanti nggak dikasih kredit Bank Lampung. Ya mungkin itu Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa digunakan untuk membeli bukaan begitu. Dan mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya. Amin. Baik, hadirin tamu undangan, ini adalah pemberian tali asi, ungkapan peduli dan tanda sayang dari Ibu Liana Sari Arinal bersama dengan keluarga besar alumni SMP Negeri 2 Bandar Lampung kepada Bapak Ibu Guru purna tugas SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Ini saya ada cerita loh Bu Adriana. Dulu Bu Adriana ini sini Bu. Ini tahu nggak guru yang paling cantik, paling kece, paling keren Di masanya ya Bu. Iya. Dan Ibu, ini guru PKK kalau nggak salah ya. Jadi guru PKK itu dibagi kelompok Bu Eka. Jadi kelompok itu setiap kalian awal bulan atau di hari apa, kita harus bersihin ruang kelas, ruang guru, musola, dan WC. Dan kelompok saya satu-satunya yang tidak pernah diberi tugas bersihin WC. Bu, makasih ya Bu. Kalau bisa double, saya kasih double ini Bu. Jadi saya selalu lolos, entah kenapa. Atau mungkin Ibu sudah merasa ini kayaknya bakal jadi istri pejabat gitu ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Mohon izin Ibu Benar, hari ini juga Pak Tris bersama dengan hari ini berulang tahun. Pak Tris, mana Pak Tris? Pak Tris saya bawa olahraga ya Pak ya? Sini Pak. Usianya yang udah keberapa Pak? Ke 63. Oh, baru 63 Pak ya. Pak, tapi mungkin Bapak nggak ada kesana dengan saya kan dulu diam, nakal enggak, berprestasi tinggi enggak, sedang-sedang aja Pak ya. Kayak lagu apa tuh Pak? Yang sedang-sedang saja. Ada kenang-kenangan nggak Pak? Selama ngajar Pak dengan siapa lah gitu. Siapa yang paling Bapak berkesan dengan teman-teman saya Pak? Oh, saya tahu karena Ibu Eva ini sini Pak. Ini adalah atlet senam dari SMP atlet renang.
ini tenang. Ini yang tidak kesan ke saya karena dia selalu Berprestasi, Pak ya. Pembangunan apa SMP 2. Oh, selalu harukan nama SMP 2 sini, Pak. Dan Eva adalah satu-satunya orang yang sampai saat ini selalu saya minta ajarin berenang, sampai saat ini tidak bisa berenang. Ya, ini ya Pak ya. Oh ya Pak, selamat ulang tahun ya Pak ya. Semoga Bapak selalu sehat, panjang umur, barokah, bahagia selalu bersama keluarga tercinta dan bersama teman-teman semua. Amin. Ya. Baik, kita foto bersama Ibu. Baik, mohon izin saya akan dipandu. Sudah siap? Merapat, badannya siapkan sedikit, Bapak dan Ibu. Saya bantu pandu, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Salam Lampung berjaya. 1, 2, 3. Karena ini reuni, mohon izin Ibu gaya bebas sekalian kita. Oke, 1, 2, 3. Baik, foto bersama selesai. Terima kasih. Berkenan kepada Ibu kembali ke tempat. Bapak Ibu.